Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Syahidin, mahasiswa Prodi Informatika Universitas Siber Muhammadiyah. Di video ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Video ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dosen pengampu Bapak Joko Supriyanto, SST MKom. Dalam video ini, saya akan memaparkan presentasi tentang rangkuman mata kuliah Etika Profesi. Pertama, saya akan memperkenalkan apa itu etika. Etik atau etika berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Berkaitan dengan hal baik atau hal buruk, baik adalah sesuatu yang mendatangkan rahmat, keberkahan, perasaan senang, atau bahagia. Sedangkan buruk, segala sesuatu yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Etika ini adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, baik itu apa, buruk itu apa. Kita kembali ke slide sebelumnya. Baik adalah sesuatu yang mendatangkan rahmat, keberkahan, perasaan senang atau bahagia. Sedangkan buruk, segala sesuatu yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Etika ini adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati, sopan, santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Dalam hal ini berarti etika ini adalah mengacu kepada hal-hal yang baik karena menghormati, sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain ini adalah bagian daripada perbuatan baik. Etika terbagi ke dalam dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika khusus terbagi juga ke dalam dua bagian, etika individual, etika sosial. Etika sosial ini bercabang menjadi 5 bagian, di antaranya sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, dan etika politik juga etika lingkungan hidup. Kemudian etika profesi yang akan kita bahas saat ini adalah salah satunya saya menyampaikan video ini untuk merangkum materi yang disampaikan dalam mata kuliah etika profesi, dan etika profesi ini meliputi biomedis, hukum, bisnis, teknologi, informasi, dan lain-lain. Etika, moral, dan norma kehidupan. Moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dan mengatur tingkah lakunya di dalam komunitasnya. Etika yang mirip dengan moral mirip dengan etika, ya kurang lebih, bahwa bagaimana menjelaskan sesuatu tentang bagaimana hal yang baik, bagaimana hal yang buruk. Begitu juga dengan moral. Moral pada dasarnya ada yang moral baik, ada yang moral buruk, seperti itu. Menurut Lawrence Kohlberg, 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungan dengan etika, diantaranya yang pertama, orientasi pada hubungan, ganjaran, kekuatan fisik dan material. Yang kedua, orientasi hedonistis, hubungan
antar manusia, yang ketiga orientasi konformitas, yang keempat orientasi pada otoritas, yang kelima dan yang keenam orientasi kontrak sosial, orientasi moralitas prinsip suara hati, individu, komprehensif, dan universal. Tindakan pelanggaran terhadap etika akan seperti apa? Pertama adalah sanksi sosial. Etika adalah norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka jika terjadi pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Karena etika atau norma-norma sosial itu berbeda. Kita berada di satu tempat, maka berarti kita mengikuti etika dan norma yang berlaku di satu tempat tersebut. Ketika kita berada di tempat yang lain, maka etika atau norma itu juga berubah seiring dengan di mana kita berada. Maka jika terjadi pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah disesuaikan sebagaimana sanksi sosial yang dianut di tempat tersebut. Kedua, sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Sekalipun kita berada di satu tempat, kita mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut, atau kita berada di tempat lain juga berarti kita mengikuti aturan yang ada di tempat lain itu, tetapi juga disesuaikan, diselaraskan dengan aturan hukum. Etika profesi. Nah, ini dia yang tadi saya mention bahwa yang akan kita fokuskan adalah tentang etika profesi. Etika profesi adalah prinsip mewajibkan setiap pelaku profesinya untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. Pelaku profesi harus selalu bersikap adil, mementingkan profesi, dan memikirkan kepentingan masyarakat. Ini yang paling penting. Karena kepentingan umum adalah harus kita utamakan di atas kepentingan pribadi atau individu, karena sifatnya kalau kita kaitkan dengan etika tadi yang berlaku di kehidupan kita bermasyarakat, maka etika yang mementingkan kepentingan masyarakat adalah hal yang utama begitu. Pendidikan etika profesi sangat diperlukan karena membekali para profesional dalam menerapkan etika-etika profesi itu dalam menjalankan pekerjaannya. Jika suatu profesi termasuk profesi keteknikan dilaksanakan tanpa dilandasi dengan adanya etika profesi, maka respect ataupun kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini semakin berkurang, sehingga dapat menyebabkan profesi yang sebelumnya dikenal dengan profesi yang terhormat menjadi sebuah pekerjaan biasa. Jadi ketika kita dianggap kompeten dalam satu hal, berarti kita harus melaksanakan sebaik-baiknya kompetensi tersebut, karena bila mana berkurang, maka akan dianggap seperti pekerjaan biasa. Kita harus berprinsip bahwa kita harus memberikan manfaat kepada hal yang sekitar kita. Kita memberi manfaat kepada alam sekitar, kita memberikan manfaat kepada tumbuhan, bahkan kita memberikan manfaat kepada hewan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lain. Selain daripada untuk manusia yang lain, juga untuk alam semesta ini kita harus menjadi yang manfaat. Pengertian profesi, yaitu profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Profesi mengandalkan suatu keterampilan, keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Lalu juga profesional, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya,
meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari situ, bangga akan pekerjaannya. Kemudian profesionalisme kerja. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme juga mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Profesionalisme menurut Sugito Raksodiharjo, arti yang diberikan kepada kata profesi adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Profesionalisme bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Kemudian, apa itu kerja profesional? Seseorang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Orang sukses biasanya mereka yang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, mumtaz, dan ikhlas tentunya. Perkembangan sains dan teknologi dan pengembangan karya inovasi. Sains berasal dari skir atau Greek yang berarti mengetahui dan belajar, memahami. Definisi sains, pengetahuan yang sistematis, suatu aktivitas studi yang mencoba memahami segala bentuk kejadian, gejala, dan fenomena alam. Sedangkan teknologi seringkali dijelaskan sebagai sains terapan, applied science, atau mungkin sebuah ikhtiar praktis untuk mengubah alam, to create the world that never has been, demi dan semata untuk kemaslahatan manusia daripada upaya untuk mengerti atau memahami, to study the world at this. Terkait dengan upaya melakukan perubahan kondisi alam, teknologi adalah aneka kumpulan pengetahuan dan peralatan yang digunakan atau dibuat oleh manusia untuk secara progresif menguasai alam lingkungannya. Perkembangan sejarah sains. Tariq bin Ziyad pertama adalah dikembangkan oleh Tariq bin Ziyad yang dikedepankan atau dibahas dalam materi ini. Sejarah kedatangan Tariq bin Ziyad bersama pasukannya pada bulan Mei pada tahun 711 Masehi memasuki Selat Gibraltar di Teluk Algeciras, cikal bakal kebudayaan Islam di tanah Andalusia. Cendekiawan asal Andalusia dilahirkan di Asia, Granada. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik ibnu Muhammad bin Muhammad ibnu Tufail al-Qisi. Ia pernah menjabat sebagai menteri dalam bidang politik di pemerintahan dan juga pernah sebagai gubernur untuk wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi. Sebagai ahli falsafah, Ibnu Tufail adalah guru dari Ibnu Rushd. Ia menguasai ilmu lainnya seperti ilmu hukum, pendidikan, dan kedokteran, sehingga Tufail pernah menjadi sebagai dokter pribadi Abu Ya'qub Yusuf, seorang Amirul Muwahhidin. Kemajuan sains, ya seperti tadi disampaikan bahwa bagaimana di Andalusia ada ilmuwan bernama Tariq bin Ziyad. Juga pada 16 dan 17 Masehi adalah abad terpenting dalam sejarah umat manusia, dikala bangsa Eropa telah bangkit dari tidur lelapnya yang berlangsung berabad-abad dalam kebodohan dan keterbelakangan. Pada masa ini Eropa dapat memproduksi beberapa ilmuwan kenamaan seperti Copernicus, Bruno, Galileo, Kepler, Newton, dan lain-lain.
ahli segala bidang. Para ahli baru yaitu Columbus, Vasco, dan Gama ini ahli segala bidang yang kemudian revolusi industri yang berlangsung lebih dari 2 abad banyak membawa perubahan-perubahan di dalam banyak hal, sehingga ini menjadi abad terpenting yang akhirnya menjadi sebuah kemajuan. Kemudian dalam materi etika profesi ini juga dibahas tentang membentuk jiwa teknopreneur. Yang pertama, sasaran teknopreneur itu merubah pola berpikir, memberi wawasan tren bisnis ke depan, mengejar ketertinggalan ekonomi bangsa, cita-cita mau jadi apa. Ini bagian daripada sasaran teknopreneur. Kemudian kiat-kiat menjadi wirausaha sukses, mempunyai cita-cita menjadi wirausaha, belajar merubah pola pikir, merubah cita-cita mulai sekarang untuk menjadi entrepreneur. Entrepreneurship tidak mengenal tingkat pendidikan, tetapi tergantung pada keberanian mengambil resiko. Belajar berwirausaha dimulai dari sekarang, diri sendiri dan sekecil mungkin. Ini adalah bagian dari langkah-langkah menjadi teknopreneur. Kemudian juga sifat-sifat wirausahawan. Wirausahawan memiliki visi, kemampuan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, berarti selangkah lebih maju dibandingkan orang lain. Sifat-sifat wirausaha juga memiliki keberanian, kemampuan untuk bertindak walaupun ada keraguan-raguan yang sangat besar. Seorang wirausahawan juga harus memiliki sifat kreativitas, kemampuan berpikir lain dari kebanyakan orang, mampu mengembangkan inovasi-inovasi. Ini kembali kepada misi tadi, bahwa kemampuan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain berarti selangkah lebih maju dibandingkan orang lain, berkaitan juga dengan seorang wirausahawan harus memiliki sifat yang kreativitas, yaitu berpikir mengembangkan inovasi-inovasi lebih daripada orang lain. Kemudian tidak cepat berpuas diri, belajar menahan rasa puas diri jangka pendek dan lebih mengutamakan hasil jangka panjang. Ketika kita mencapai suatu titik keberhasilan, maka kita tidak cepat berpuas diri. Karena inilah sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dia memikirkan hasil yang jangka panjang. Kemudian ada teknopreneur dan prospeknya. Ada industri basis teknologi mendorong pertumbuhan UKM yang tangguh, menciptakan lapangan kerja baru, membantu alih teknologi, sinergi akademisi dan praktisi, mempercepat perkembangan kewirausahaan. Juga ada peran perguruan tinggi, proses penciptaan nilai melalui aktivitas komersialisasi penemuan teknologi, mengoptimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki, mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi dan kemandirian. Seorang wirausahawan juga harus punya keterampilan negosiasi dalam berwirausaha. Yang pertama, negosiasi adalah sebuah proses usaha untuk menemukan kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan atau harapan tentang masalah tertentu. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam negosiasi? Memahami ragam negosiasi itu salah satu langkahnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan diri. Yang ketiga, bicarakan dan eksplor berbagai opsi yang ada. Yang keempat, menyampaikan usulan. Yang kelima, melakukan tawar-menawar. Yang selanjutnya, yang keenam, berkomunikasi secara jelas dan terbuka. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Yang kedelapan, mintalah istirahat apabila memang perlu, apabila kita sedang melakukan negosiasi. Dan yang terakhir, inilah yang terpenting, mencapai kata sepakat. Ada 4 kemampuan utama yang diperlakukan untuk mencapai pengalaman yang seimbang agar kewirausahaan berhasil.
Yang pertama, technical competence, yaitu memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun sesuai dengan bentuk usaha apa yang akan dipilih. Ketika kita menentukan apa usaha yang akan kita jalankan, berarti kita juga harus memiliki kompetensi dalam rancang bangun. Ketika usaha kita ini akan dibangun dengan model yang seperti apa. Yang kedua, marketing kompeten, yaitu memiliki kompetensi dalam menemukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Ini paling penting, karena marketing adalah ujung tombak perusahaan, karena marketing adalah yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Yang ketiga, kemampuan finansial kompeten, yaitu harus mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana dan menggunakannya. Ini juga tidak kalah pentingnya, karena dana adalah salah satu modal utama bagaimana sebuah usaha dapat dijalankan. Yang keempat, human relation kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal, seperti kemampuan berelasi dan menjalin kemitraan antar perusahaan. Ia harus mengetahui hubungan interpersonal secara sehat, karena membangun relasi juga adalah pilar terpenting dalam membangun sebuah perusahaan. Maka semakin banyak relasi, semakin banyak ruang untuk kita bisa memperkenalkan usaha yang sedang kita jalankan, maka dengan adanya relasi-relasi ini pun akan memperluas bagaimana usaha kita ini dapat dikembangkan. Ini adalah puncaknya, yaitu mencapai keberhasilan usaha. Menurut Small Business Development Center, untuk mencapai keberhasilan usaha yang dimiliki sangatlah bergantung kepada individual skill and attitude, atau keterampilan dalam sikap individual. Knowledge of business, yaitu pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan. Establishment of goal, yaitu kemantapan dalam menentukan tujuan perusahaan. Advantage of the opportunist, yaitu keunggulan dalam mencapai peluang. Adapt to the change, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Minimize the threats to business, yaitu kemampuan meminimalkan ancaman terhadap peluang dan tantangan teknopreneur. Dalam mata kuliah etika profesi juga dibahas tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak kekayaan industri. Mengenai hak, apa itu hak? Hak adalah kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Kemudian kekayaan, sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Lalu kemudian kekayaan intelektual, yaitu kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir, seperti teknologi, pengetahuan, seni sastra, lagu, karya tulis, dan sebagainya. Kemudian haki adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku. Lalu apa itu norma atau hukum? Diberikan kepada negara, diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok atau orang atau badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta yang terwujud. Hak cipta tersebut merupakan suatu hak individu dan atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila suatu temuan atau inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Jadi ketika sebuah penemuan ingin terdaftar ke dalam hak cipta, maka harus didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Kemudian kita juga akan membahas sejarah haki. Sejarah haki dimulai di Venice, Italia tahun 1470 ketika mereka mengeluarkan haki pertama yang melindungi paten. Peneliti semacam Galileo atau astronom
dan Gutenberg, penemu mesin cetak, menikmati perlindungan dan mendapat hak monopoli atas penemuan mereka itu dengan adanya haki yang dicetuskan pada tahun 1470. Hukum paten di Venice diadopsi oleh kerajaan Inggris di tahun 1623. Statute of Monopolies. Mereka Inggris ini mengadopsi hukum paten pada tahun 1623. Lebih dulu diambil oleh Italia, dicetuskan oleh Italia. Jadi Inggris mereka baru mencetuskan pada tahun 1623. Kemudian Amerika Serikat sendiri baru memiliki paten pada tahun 1791. Kemudian Paris Convention pada tahun 1883. Bern Convention 1886. Dan kemudian pada 15 April 1994 muncul Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau GATT di Maroko. Indonesia sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, disingkat WTO. Konvensi ini memutuskan membentuk United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization atau disingkat WIPO. Setelah itu WIPO menjadi badan administratif khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan WIPO menetapkan 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia di tahun 2001. Berarti tahun 2001 ini dicetuskanlah oleh PBB, oleh WIPO menetapkan bahwa pada tahun tersebut menjadi tercetusnya hak kekayaan intelektual sedunia dengan sejarah yang pertama mulai tercetus itu pada tahun 1470, kemudian oleh Inggris, oleh Amerika, sehingga pada akhirnya terbentuklah sebuah organisasi bernama WIPO, dan WIPO mencetuskan pada 26 April itu sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia di tahun 2021. Lalu kemudian semua undang-undang haki di Indonesia, baik berupa paten, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya, nanti juga merujuk kepada peraturan yang dicetuskan oleh WIPO pada tahun 2001 ini. Lalu kemudian apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk seorang pencipta, dia itu memiliki hak untuk dibuat seperti apa saja ciptaannya selama tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian apa itu ciptaan? Ciptaan adalah hasil dari setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi harus memiliki keaslian, karena ketika apa yang diciptakan itu adalah bentuk plagiat, maka berarti dia bukan pencipta, itu bukan ciptaannya dia, tapi ciptaan orang lain. Lalu siapa pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Pencipta itu adalah seseorang yang menciptakan sesuatu, dan ciptaannya ini adalah dipegang oleh pencipta sendiri, atau si pencipta bisa mengalihkan kepada orang lain yang dipilih oleh si pencipta. Undang-Undang tentang Hak Cipta UU Nomor 19 Tahun 2002 pasal 12
ayat 1 bagian A dan pasal 72 ayat 3. Dijelaskan yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber atau source code atau program aplikasinya. Yang dimaksud kode sumber adalah sebuah instruksi, file, program yang berisi pernyataan-pernyataan atau statement program, kode-kode instruksi atau perintah, fungsi, prosedur, dan objek yang dibuat oleh seorang program. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Karena tidak main-main ya. Seperti yang terjadi sekarang kan film, lagu, karya-karya banyak yang dipalsukan atau pembajakan. Sebenarnya pidana penjara ini tuh yang 5 tahun atau denda 500 juta mungkin saja tidak dihiraukan, karena ya mereka mungkin lebih memilih bajakan karena ya bisa diperoleh dengan cara yang mudah, juga mungkin murah, walaupun sebenarnya melanggar hukum ini undang-undangnya. Lalu kemudian ada ciptaan yang dapat dilindungi seperti buku, program komputer, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Dengan catatan bahwa program komputer ini yang sifatnya bisa disebarluaskan atau mungkin ya open source. Yang selanjutnya seperti ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Ini tidak yang dapat dilindungi. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan seni terapan. Juga terjemahan, tafsir, saduran, merampai, database, dan karya lain dari hasil penggali wujudan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi. Ini adalah jenis-jenis ciptaan yang dapat dilindungi. Apakah yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan? Nah, ini dia. Ada hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan, yaitu ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini tidak bisa. Ciptaan yang tidak orisinil, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata, ciptaan yang sudah merupakan milik umum, ini tidak bisa didaftarkan sebagai ciptaan. Lalu kemudian contoh yang tidak memiliki hak cipta, seperti hasil rapat-rapat terbuka hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan, keputusan badan arbitres atau keputusan badan sejenis. Jadi tidak memiliki hak cipta. Jangka waktu perlindungan atas ciptaan. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta yang terakhir meninggal dunia. Hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil penggali wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan kepada publik. Lalu ada bagian yang tidak melanggar hak cipta. Seperti apa yang tidak melanggar hak cipta?
yaitu memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan. Juga segala sesuatu yang diumumkan pemerintah kecuali ada ketentuan tentang hak cipta. Pengambilan berita aktual dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, dan sejenisnya, baik seluruh maupun sebagian, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Ini tidak melanggar hak cipta. Lalu juga jika pengutipan dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, ini tidak melanggar hak cipta, dengan catatan harus menuliskan sumbernya. Untuk keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan juga tidak termasuk melanggar hak cipta. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas untuk keperluan aktivitas yang non-komersial, ini tidak melanggar hak cipta juga. Memperbanyak ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra, dalam huruf braille, ini tidak melanggar hak cipta kalau untuk keperluan para tunanetra, kecuali memperbanyak untuk keperluan komersial. Lalu kemudian juga pembuatan salinan cadangan program komputer oleh pemilik program untuk digunakan sendiri, ya ini tidak melanggar hak cipta, karena dia yang menciptakan, dia yang membuat salinan cadangan untuk kepentingan dia sendiri, ya tidak melanggar hak cipta karena toh itu ya haknya dia. Lalu kemudian ada yang berlaku tanpa batas waktu. Folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya ini berlaku tanpa batas waktu. Lalu bagaimana proses pengalihan hak cipta? Hak cipta dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena salah satunya ada pewarisan, lalu juga hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Hak cipta dapat disita kecuali jika hal itu diperoleh dengan melawan hukum. Jadi kalau hak cipta diperoleh dengan cara melawan hukum bisa disita. Cara mengajukan hak cipta bagaimana? Diajukan oleh pencipta atau penegak hak cipta atau kuasanya harus terdaftar. Jadi dia pertama harus didaftarkan dulu oleh seseorang yang terdaftar. Diajukan ke Direktorat Hak Cipta, rangkap 2 yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jika pencipta lebih dari 2 orang harus disertai akta resmi yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi kalau penciptanya 2 orang atau lebih, maka harus ada akta yang menjelaskan bahwa misalkan si A, si B, si C juga terlibat dalam proses penciptaan. Lalu kemudian ini seperti yang dibahas tadi di awal bahwa etika itu bercabang dalam beberapa bagian, yang salah satunya ada dalam etika dalam sistem informasi. Etika dalam dunia sistem informasi pertama kali dibahas oleh Richard Mason pada tahun 1986, yaitu yang meliputi privasi, akurasi, properti, dan akses. Privasi menyangkut hak individu atau mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Kemudian akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi atau kebenaran data. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, atau bahkan membahayakan. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini yaitu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada hak kekayaan intelektual. Haki mengatur bagaimana copyright, paten, dan rahasia perdagangan. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan
malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Lalu kemudian selanjutnya ada manajemen teknologi. teknologi teknologi atau Greek techne, art or skill, logos, kind or study. Teknologi yaitu berbagai alat, teknik, prosedur, barang yang diciptakan manusia, industrial modern untuk meningkatkan kekuatan pikiran dan tubuhnya. Teknologi juga suatu himpunan fleksibel keterampilan, pengetahuan, dan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menghindarkan kegagalan dalam lingkungan yang berubah-ubah. Teknologi segenap keterampilan manusia dalam menggunakan sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Yaitu juga ada teknologi, ilmuwan, dan teknolog. Teknologi adalah seluruh pengetahuan, produk, proses, peralatan, metode, dan sistem yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Sedangkan ilmuwan adalah yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmuwan memiliki cita-cita selalu meningkatkan atau menyempurnakan ilmunya. Tentunya juga mungkin di bidang teknologi. Sedangkan teknolog adalah orang yang memiliki jiwa inovatif untuk menemukan produk atau jasa serta proses yang baru sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna produk jasa. Cita-cita seorang teknolog adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia. Teknologi dapat dipandang sebagai kemampuan manusia yang mencakup teknoware, teknologi yang tergantung dalam mesin, peralatan, dan produk. Selanjutnya, humanware, teknologi yang terkandung dalam diri manusia seperti pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. Lalu selanjutnya ada infoware, teknologi yang terkandung dalam dokumen. Juga yang selanjutnya ada orgaware, yaitu teknologi yang terkandung dalam organisasi dan manajemen. Sifat teknologi, ilmu pengetahuan, dan percobaan adalah prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Jadi teknologi akan semakin berkembang apabila telah terpakai atau terbagi, yang artinya sifat teknologi yang pertama ini adalah berkembang. Lalu selanjutnya teknologi dapat berwujud maya atau kompetensi pengetahuan yang melekat atau basic knowledge oleh sistem dan organisasi. Teknologi dibutuhkan sebagai perangkat atau instrumen berwujud dan pelipat ganda potensi insani. Teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan. Ya, jadinya teknologi yang nganggur begitu, mubazir. Sebagai salah satu elemen perusahaan, teknologi dapat ditemukan, dikembangkan, dibeli, dijual, dicuri, dan menjadi kadaluarsa. Pandangan positif yang menganggap bahwa teknologi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Klasifikasi teknologi ya diklasifikasikan menjadi yang pertama new teknologi, teknologi yang baru diperkenalkan atau dikembangkan yang memberi dampak nyata terhadap cara perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Klasifikasi selanjutnya itu emerging technology, teknologi yang belum sepenuhnya dikomersialisasikan seperti teknik genetika, cloning, Cleverhouse, dan lain-lain. Emerging teknologi ditunjuk untuk menciptakan industri baru. Klasifikasi teknologi selanjutnya yaitu high technology, merupakan teknologi canggih dan biasanya digunakan oleh industri yang memiliki karakteristik tertentu. Kelas selanjutnya adalah low technology, merupakan teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia atau padat karya. Lalu juga ada klasifikasi teknologi appropriate teknologi,
Istilah ini digunakan untuk mengindikasikan penerapan teknologi yang tepat sebagai sumber daya dan pemanfaatan yang optimal. Lalu kemudian juga medium teknologi, industri yang berada di antara high teknologi dan low teknologi. Lalu kemudian ada manajemen teknologi. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian berkaitan dengan tingkat kreativitas, kemungkinan, pengambilan risiko, dan fokus terhadap performance kinerja di masa yang akan datang. Tidak sama dengan kegiatan administrasi. Manajemen teknologi merupakan suatu disiplin ilmu yang menjembatani bidang engineering dan science dengan bidang manajemen yang ditunjuk untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan operasional suatu organisasi. Development, acquisition, implementation of technological skill, bridge between the field of management and the field of engineering and science. Tujuan dari manajemen teknologi adalah memiliki pengetahuan konsep dasar teknologi dan kompetensi, memanfaatkan teknologi secara strategik ke dalam organisasi modern, mengembangkan teknologi pada jaringan manajemen, fungsional dan operasional secara terpadu, menumbuhkan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Lalu juga ada dinamika perubahan teknologi, ya karena teknologi ini semakin lama semakin berkembang, maka perkembangan teknologi merupakan hasil ciptaan yang membutuhkan proses yang panjang. Dari ditemukannya roda sampai diciptakannya pesawat perlu waktu 8.000 tahun. Perkembangan teknologi yang begitu cepat baru terjadi sekitar abad 20-21. Perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan mengirim dan menerima pesan. Ya, ini sangat berkembang cepat. Dulu itu kita masih pakai SMS. Sekarang kita sudah beranjak dengan jaringan yang serba cepat. Ada berbagai macam media sosial, salah satunya yang banyak digunakan seperti WhatsApp. Ini adalah dari dampak perkembangan teknologi. Lalu juga teknologi menyampaikan pesan bisa dengan bicara, lisan, tulisan, dan juga dengan isyarat. Kini bisa sangat mudah melakukan komunikasi lisan meskipun letaknya berjauhan, ya, seperti yang saya sampaikan barusan bahwa ya kita sekarang sudah berada di mana jarak sudah menjadi definisi yang berbeda seperti di masa lalu. Tidak seperti di masa lalu begitu. Karena sekarang salah satunya kuliah di Sibermo saja kita tidak membutuhkan ruang dan waktu, maksudnya tidak terbatas ruang dan waktu. Bisa kapan saja, bisa di mana saja. Hal ini adalah salah satunya karena perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin banyak tercipta alat-alat komunikasi yang canggih seperti radio, televisi, dan ya ini dia internet. Perkembangan teknologi komunikasi ini sangat cepat ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari mulai dulu SMS, short message service, dan email, surat elektronik, ya sekarang sudah semakin canggih. Lalu ada dampak perkembangan teknologi terhadap bisnis. Nah, ini dia perkembangan teknologi saat ini memang serasa tidak ada habisnya. Bahkan setiap hari ada hal baru yang ditemukan. Perkembangan teknologi ini secara tidak langsung memberikan solusi yang membantu serta memudahkan segala urusan bisnis sehingga tidak lagi memakan waktu serta biaya yang besar. Ini mengefektif dan mengefisienkan waktu dan biaya. Dampak teknologi terhadap dunia bisnis juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan potensi bisnis, memunculkan paradigma baru dalam bisnis, mempercepat respon terhadap konsumen. Karena dengan teknologi ini, komunikasi antara produsen dengan konsumen semakin cepat
Ada siklus hidup produk, suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk, suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik lagi dari pasar. Konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Tahap daur produk menurut Basu swasta itu ada tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, juga tahap kemunduran. Di mana tahap perkenalan, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang sangat besar walaupun volume penjualan yang belum tinggi, ongkos yang dikeluarkan tinggi terutama biaya periklanan, distribusi barang tersebut masih terbatas dan laba yang diperoleh masih rendah. Karena ini masih dalam tahap perkenalan. Lalu kemudian tahap pertumbuhan. Penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat. Permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mengenal barang bersangkutan karena ini sudah berada dalam proses pertumbuhan. Usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap sebelumnya karena kan sebelumnya memperkenalkan, sekarang sudah bertumbuh. Pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Memperluas dan meningkatkan distribusi, menurunkan harga jual. Lalu kemudian ada tahap kedewasaan, penjualan masih meningkat, laba produsen maupun laba pengecer masih turun, perlu memperkenalkan produknya dengan metode yang baru, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Karena kan ini juga tahap selanjutnya daripada pertumbuhan adalah tahap kedewasaan. Lalu ada tahap kemunduran, banyak barang harus sudah dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah kuno. Jumlah pesaing sudah berkurang, tetapi pengawasan biaya menjadi sangat penting karena permintaan sudah jauh menurun. Karena inilah apa namanya dinamika dari sebuah daur hidup sebuah produk. Ketika kita sudah perkenalkan, bertumbuh melalui proses kedewasaan, tapi juga ada proses kemunduran, menurun kembali. Maka disinilah kita harus menjaga stabilitas daripada tahap daur produk agar tetap bisa eksis di pasar. Lalu kemudian ada manajemen risiko dan strategi perencanaan. Risiko adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis, suatu umpan balik negatif yang timbul dari suatu kegiatan dengan tingkat probabilitas berbeda untuk setiap kegiatan. Ya ini sudah pasti. Risiko dari kegiatan tergantung pada kegiatan apa yang sedang dilaksanakan. Ini sudah menjadi hukum pasti begitu. Manajemen risiko menurut Smith sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Menurut Claude and Sears, sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Lalu kemudian menurut William, merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Lalu ada ruang lingkup manajemen risiko, salah satunya penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, lalu juga identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan telah ulang, koordinasi dan komunikasi. Lalu juga implementasi manajemen risiko. Manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level di organisasi. Manajemen risiko dapat diterapkan di level strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga dapat diterapkan pada proyek yang spesifik untuk membantu proses pengambilan ataupun untuk pengelolaan daerah dengan risiko yang spesifik. Lalu kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko yang pertama harus relevan dengan konteks, strategi, dan tujuan organisasi, objektif, dan sesuai dengan sifat dasar bisnis atau organisasi. Lalu
Bagaimana perencanaan pengelolaan hasil? Komitmen manajemen organisasi harus dapat memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah dapat dilaksanakan dan telah sesuai dengan standar. Lalu yang kedua, hasil atau performa dari sistem manajemen risiko dilaporkan ke manajemen organisasi agar dapat digunakan dalam meninjau atau review dan sebagai dasar acuan dalam mengambil keputusan. Ini terpenting. Lalu kemudian ada System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah suatu tahapan proses perancangan suatu sistem yang dimulai dari tahap investigasi, pembangunan, implementasi, operasi atau perawatan, serta tahap penyelesaian. Strategi penerapan manajemen risiko perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dengan tingkat probabilitas yang berbeda untuk setiap komponen pengembangan sistem informasi. Lalu metodologi penilaian risiko. Metodologi penilaian risiko pengembangan sistem informasi dapat diuraikan dalam 9 langkah. Yang pertama, menentukan karakteristik dari suatu sistem. Yang kedua, mengidentifikasikan ancaman-ancaman. Yang ketiga, mengidentifikasikan kelemahan sistem. Yang keempat, menganalisa pengawasan. Yang kelima, menentukan beberapa kemungkinan pemecahan masalah. Yang keenam, menganalisa pengaruh resiko terhadap pengembangan sistem. Yang ketujuh, menentukan resiko. Yang kedelapan, merekomendasikan cara-cara pengendalian risiko. Terakhir, 9, mendokumentasikan hasil keputusan. Lalu kemudian ada 11 prinsip pengelolaan risiko. Yang pertama, manajemen risiko menciptakan nilai tambah atau create value. Kemudian manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi, an integral part of organizational processes. Manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan atau dalam bahasa Inggris part of decision making. Manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian, excessively addresses uncertainty. Manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan dapat tepat waktu. Systematic, structured, and timely. Lalu selanjutnya, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia based on the best available information. Manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan atau tailored. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya, takes human and cultural factor into account. Manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif, transparent and inclusive. Manajemen risiko bersifat dinamis, interaktif, dan responsif terhadap perubahan. Dinamik, interaktif, and responsive to change. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi. Facilitates continual improvement and enhancement of the organization. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesimpulannya adalah dari rangkuman mata kuliah etika profesi ini bahwa sebagaimana pengertiannya, etika adalah konsep bagaimana kita mengenal, membedakan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana kita berprofesi juga harus seyogianya kita melaksanakan profesi yang baik dengan sebaik-baiknya. Kita hindari yang buruk dan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ditunjukkan yang buruk itu sesungguhnya buruk dan kita diberikan kemampuan untuk menjauhinya. Begitu juga dengan kita dengan yang baik, didapatkan yang baik itu adalah yang baik dan diberikan kita giroh untuk dapat melaksanakan hal yang baik dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ubashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.